Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, saudara hadir, mulai pengajian kita dengan bacaan surah Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi kafatin muslimin wa li abaina wa ummatina wal masyaykhina wa jami'ar rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian adalah Al-Fatihah. Alhamdulillah nasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasan kita pada malam hari ini yaitu masih halaman 12, 11 baris di bawah, yaitu tentang tanzih. Artinya membersihkan hati, mensucikan hati supaya jangan hati itu terhijab. Karena hati itu berhadap pada sesuatu yang lain, yakni alam, diri dan segala sesuatu. Maka ini harus dibersihkan supaya dia dapat cerah melihat akan nyatanya hak Allah Subhanahu wa taala pada alam dan batin. Kita mulai dari yang awal. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yatasawwaru an yuhdibahu syai'un wa wallazi azhara kulla syai'in. Bagaimana, saya ubah dengan bahasa saya supaya mudah dipahami. Bagaimana pula didapat dipahami, tergambar pada akal bahwa mendindingi, bahwa menutup akan Allah Ta'ala itu oleh sesuatu, padahal Allah Ta'ala juga yang menzahirkan tiap-tiap sesuatu. Bagaimana mungkin diterima oleh akal Allah Ta'ala itu dihijab, ditutup oleh sesuatu, padahal Allah Ta'ala itu yang menciptakan, yang mengadakan, yang menzahirkan wujudnya dari nggak ada kepada ada. Nah, itulah dia pekerjaan Allah menciptakan sesuatu. Mungkinkah secara akal sesuatu yang diciptakan ini menutup Allah? Tidak mungkin. Kenapa maka kita terhijab kepada Allah? Jawab, karena hati kita terpandang terhenti kepada yang diciptakannya, alam, sesuatu, diri, dan apa saja yang diciptakannya. Mata memandang alam, hati pun terhenti kepada yang diciptakannya. Itu yang menjadi hijab, bukan sesuatu itu yang menghijab. Tidak. Pandangan mata hati kita itu yang terhijab, karena pandangan mata hati itu terhenti kepada yang diciptakannya. Itulah penyebabnya. Kalau kita lihat ini, berapa banyak orang memandang alam setiap hari. Mana dia Allahnya yang menciptakan alam? Secara kenyataan nggak nampak. Kenapa? Itu tadi, yang diciptakannya itu yang dipandang oleh hatinya, sehingga dia tidak dapat beribadah kepada Allah. Ini penilaian secara jujur. Kita penyebab. Padahal Allah menjahilkan, mengadakan sesuatu. Daripada Adam, daripada tak ada sesuatu, kepada wujud, kepada adanya sesuatu. Maka adalah sesuatu itu menjadi dalil, menjadi tunjukan atasnya, atas Allah bagi tiap-tiap yang maujud itu, dengan yang dilimpahkan atasnya daripada rahmat Allah dan daripada asar ilmunya dan daripada asar iradatnya dan daripada kudratnya. Ini asar kudrat. Karena Allah itu menciptakan dengan kudratnya, ada asar, ada kesan, ada bekas, ada hasil dari pekerjaan sifat kudrat. Mana terbentuknya alam? Itu asal, termasuk kita tercipta dalam manusia karena asal.
asal daripada kudrat iradat. Tentu Allah membuat ini didahului oleh ilmunya macam mana yang cocok untuk manusia. Kemudian lagi, kenapa Allah jadikan semata-mata? Karena Allah melimpahkan rahmatnya supaya manusia itu bisa hidup, supaya manusia itu bisa menikmati dunia, supaya manusia itu dianugerahkan Allah iman, supaya pada badan manusia itu di tempat dijahirkan oleh Allah, pada badannya itu tempat jahir syariat. Dan yang paling mahal, Allah bukakan hijab sehingga hati manusia itu dapat langsung berhadap pada Tuhannya, karena rahmat Allah membukakan hijab dan memelihara hamba daripada memandang kepada segala yang diciptakannya. Maka dilindungi dia oleh Allah supaya hatinya itu tidak berhadap kepada yang diciptakan, tapi berhadap kepada Allah yang menciptakan. Ini pilihan. Tak semua orang bisa. Kalau kita kena pilih, alhamdulillah, kita ada sayang. Dan Allah ciptakan segala sesuatu itu mengandung hikmah. Ada rahasia yang tak mudah dipahami oleh akal manusia. Yang diciptakan itu membawa kebaikan yang tersimpan di dalam yang diciptakannya itu. Tujuannya, kemana ujungnya, itulah ilmu hikmah. Supaya dapat berhadap pada yang menciptakan. Hingga jadilah ia segala sesuatu yang diciptakannya itu menjadi cermin, menjadi gambaran, menjadi tempat untuk melihat barang yang ada di dalam cermin itu. Apa rupanya yang ada di dalam alam? Yang di dalam alam itu sebenarnya apa? Masalahnya, bisakah kita dapat berada pada Allah dalam cermin alam? Oh, enggak dapat. Cerminnya kotor. Orang yang memandang kabur. Itu penyebabnya. Dan apabila adalah Allah yang mencairkan akan tiap-tiap sesuatu, bagaimana pula ya, sesuatu itu dapat dijab pada sesuatu itu ada dia dengan Allah, bukan dengan ada sendirinya. Maka bagaimana harus mungkin bisa terjadi menurut akal bahwa Allah itu terhijab secara hakikat, padahal Allah juga yang menjahirkan akan segala sesuatu itu. Sudah saya katakan tadi, karena orangnya itu terhenti pada alam, karena mata hatinya nggak nampak, maka seseorang itu terhijab dia. Itu diupayakan, dibersihkan di hati supaya gambaran alamnya dilihat oleh mata kepala itu jangan ada gambaran-gambarannya itu tergambar pada hati. Ini dibersihkan, dilihatkan sih, bersihkan hatimu, jangan ada gambaran alam. Itu alam itu bukan Allah. Selama ada gambaran yang bukan Allah di hatimu, kau terus terhijab. Sampai kapan? Kalau sampai mati kamu nggak mau banyak, sampai mati terhijab. Ubah. Masih ada kesempatan untuk perbaiki. Yang kedua, kaifa yatasawwaru an yuhdibahu syai'un wa huwa allazi zahara fi kulli syai'in. Ini bahasa saya langsung, saya dapat pahami. Bagaimana mungkin dapat diterima oleh akal bahwasanya mendinding menutup akan Allah Ta'ala itu oleh sesuatu?
Padahal Allah Ta'ala juga yang telah zahir dalam tiap-tiap sesuatu. Allah zahir dalam tiap-tiap sesuatu dengan kudratnya. Setiap kemampuan yang ada pada sesuatu, perbuatan yang terjadi pada suatu, perubahan yang terjadi pada suatu, itu adalah kudrat Allah yang meliputi pada setiap sesuatu, termasuk badan diri kita sendiri. Allah nampakkan alam ini adalah karena Allah dan menampakkan wujudnya yang sangat nyata. Itulah dia sifat jalan. Itu zahir daripada segala sifatnya. Maka adalah Allah itu dipandang, dilihat di dalam keadaan akwaan, di dalam keadaan alam, segala alam. Karena Allah Ta'ala juga yang nyata di dalam segala alam dengan segala asar keelokan daripada sifatnya sifat Allah, maka tiadalah mendiligi, tidaklah menutup, menghijab oleh sesuatu yang Allah nampakkan sifat kamal kudrat itu pada segala sesuatu. Sebenarnya Allah itu tidak terhijab setiap saat, tidak terhijab. Kok terhijab? 20 tahun dah hidup, nggak lupa, nggak ada kepada Allah. Malah sholat aja pun nggak bisa berada kepada Allah. Jawab, hatimu kepada alam dan hatimu kepada diri sendiri. Atau hatimu terhenti dalam ibadat. Nggak bisa. Itulah penghijab. Harus ubah, harus tanzih. Bersihkan dulu. Sifat-sifat yang hijabnya harus bersihkan dulu. Upayakan, usahakan. Bisa teruskan ya. Yang ketiga ya. 1, 2. Iya. Kaifa yatasawwaru an yuhibbahu syai'un wa waladzi zahara bi kulli syai'in. Bagaimana dapat didapat oleh akal, diterima oleh akal, bahwasanya mendinding menutup akan Allah itu oleh suatu, padahal tiap-tiap sesuatu itu adalah tempat zahirnya Allah. Allah menzahirkan tanda ketuhanannya itu pada sesuatu. Bahkan wujud alam seluruhnya itu kezahiran daripada wujudnya. Segala sesuatu yang sangat banyak yang diciptakan itu adalah kezahiran daripada asmanya. Melihat, mendengar, tahu, berkehendak, mampu berbuat, berkata-kata yang ada pada setiap manusia, itu adalah kezahiran sifat-sifat ketuhanan. Segala perbuatan terjadi pada alam itu adalah af'al, perbuatan kudailah, dan dia nampakkan ini. Allah itu zahir pada tiap-tiap sesuatu. Dengan sangat zahirnya. Tapi zatnya yang laisa kamitslihi syai'un, dia tetap tersembunyi daripada tiap-tiap sesuatu, maka tiadalah melindungi akan dia oleh sesuatu. Secara zahir alam itulah wazahir. Allah menzahirkan tanda-tanda sifat ketuhanannya yang nampak nyata pada sekalian zahir alam. Tapi di dalam alam itu ada Allah yang laisa kamitslihi syai'un, yang sifat ketuhanannya itu meliputi kepada segala yang diciptakan oleh Allah itu.
Karena alam yang terjadi zahir itu adalah sebagai tunjukan kezahiran daripada sifat kesempurnaan hak Tuhan. Allahnya nggak bisa dilihat, dia bukan benda dan dia tidak bisa dipikirkan, tapi dapat dipandang dengan terbuka hijab bagi orang yang dibukakan mata hatinya untuk melihat agar bertemu di alam dunia ini sebagai nanti sambungan untuk bertemu dengan Allah di alam akhirat. Waliman khaufa maqama rabbi jannatan. Dan bagi orang yang takut terambil, takut syirik daripada terambil sifat Tuhannya, dijaganya betul, jangan sempat aku berujung apalagi mengambil sifat Tuhan. Itu dibukakan hijab, dia mendapat surga ma'rifat di dunia ini karena berhadap langsung kepada Tuhannya. Nanti sesudah ini, setelah dia mati dan kuburan dan dibangkitkan kembali, pengetahuan yang diterima di dunia itu terbawa terus sampai di akhirat, dan Allah bukakan hijab untuk bertemu dengan Allah di alam akhirat. Itulah yang disebut istilah jannatani, dua surga. Surga pertama bertemu dengan Allah di dunia, cari. Surga kedua bertemu dengan Allah di akhirat, cari, usahakan. Jangan nyesal. Untuk pengujinya kita dalam kuburan, malaikat bertanya, siapa Tuhanmu? Itu penguji. Ada apa yang kita batin kita bertuhan atau tidak? Bukan bisa dijawab dengan Allah. Oh Allah, kita bilang gitu. Gak bisa. Tak ada bahasa dijawab itu. Bahasa ma'rifat yang ada waktu itu. Tidak bisa kita andalkan ilmu-ilmu di dunia ini. Tidak ada sama Allah. Buktinya sama Allah. Kau Tuhan Allah. Kaifa yatasawwaru anni wajibahu syai'un wa huwa alladzi zahara li kulli syai'. Betapa bagaimana didapat diterima oleh akal bahwasanya mendindingi menutup akan Allah itu oleh sesuatu. Padahal tiap-tiap sesuatu itu adalah zahirnya itu adalah Allah. Artinya Allah menzahirkan hak ketuhanannya itu pada tiap-tiap sesuatu. Sehingga dengan Allah zahirkan tiap-tiap sesuatu itu sebagai tanda kezahirannya, itulah menjadi sebab bahwa suatu itu terjadi, terwujud, tercipta. Karena begitu, ya karena Allah tidak menampakkan ketuhanannya yang diciptakannya. Kaifa yatasawwaru an yujibahu syai'un wa wazahiru qabla wujudi kulli syai'in. Nah, ini baru betul. Bagaimana didapat oleh akal, diterima oleh akal bahwasanya mendindingi menutup akan Allah Ta'ala itu oleh sesuatu. Padahal Allah Ta'ala jua yang zahir sebelum wujud sesuatu. Allah Ta'ala duluan ada. Dah bahkan adanya itu tidak berawal. Sementara sesuatu itu karena kehendak Allah untuk menampakkan hak ketuhanan, maka diciptakanlah sesuatu yang mempunyai awal. Ada Allah itu pada azali yang tidak ada permulaan, tidak ada awalnya bagi wujudnya. Maka Allah nampakkan hak ketuhanannya itu zahir sesuatu. Sebelum sesuatu, Allah mendahului daripada segala sesuatu. Karena Allah tidak menampakkan hak ketuhanannya pada segala sesuatu yang diciptakannya. Sambung lagi. Berapa ini? 6? 7? 6. Supaya jangan ada alasan nanti kita kok terijab. Sebelum wujudmu ada, sebelum wujud alam ini ada, Allah duluan ada.
dan segala sesuatu yang diciptakannya itu adalah sebagai tunjukan, sebagai kezahiran daripadanya ada Allah Ta'ala. Periksa saja batinmu, itu yang lebih diperiksa. Melihat Allah di dunia, menyadari kita ini sebagai mazhar sama dengan alam, atau kita merasa wujud sendiri. Itu disadari. Kita sambung. Kaifa yatasawwaru an yuhdibahu syai'un wa huwa azharu min kulli syai'in. Betapa bagaimana pula didapat diterima oleh akal bahwasanya mendindingi, menutup akan Allah oleh sesuatu, padahal Allah Ta'ala juga yang terbit zahir daripada tiap-tiap sesuatu. Allah Ta'ala itu lebih zahir, lebih nampak hak ketuhanannya daripada segala sesuatu. Karena tiada sah, tak mungkin bisa diterima, tak mungkin bisa terjadi. Zahir yang diwujudkan, zahir yang diciptakan, dengan tidak ada yang menjadikannya, dengan tidak ada menciptakannya. Mungkinkah sah bisa diterima oleh akal? Enggak mungkin, mustahil. Karena bahwasanya Allah Ta'ala itu namanya istilahnya wajib wujud secara akal, karena nyatanya sifat Tuhan, karena nyatanya wujud Allah yang ada pada segala sesuatu, dan semua orang tahu yang menciptakan alam dan segala isinya cuma Allah, maka akal menetapkan wajib. Jangan diragukan lagi. Wajib ada Allah Ta'ala itu berdasarkan bukti-bukti yang sangat nampak pada kejadian seluruh alam, termasuk wujud kita sendiri. Ya, perhatikan betul. Menetapkan itu wajib, bukan harus, bukan mungkin. Ya. Namanya wajib wujud. Dan barang yang lain daripada Allah Ta'ala itu istilahnya mungkin wujud. Allah tadi wajib wujud, keadaannya wajib wujud. Mungkin wujud, mungkin bisa diwujudkan oleh Allah, jadi atau Allah tidak menjadikannya, ya nggak ada apa-apa. Itu alam, sesuatu yang lain yang bukan Allah. Maka tiadalah berhimpun antara mungkin wujud dan wajib wujud. Maka tiada melindungi, maka tidaklah menutup akan Allah Ta'ala itu oleh sesuatu, dan terhijab, ya tertutup Allah Ta'ala dengan sesuatu, itu tidak dapat menutup dan melindunginya oleh sesuatu. Sambung lagi keterangan ini. Kaifa yatasawwaru an yuhdibahu syai'un wa huwa al-wahidul ladzi laisa ma'ahu syai'un. Bagaimana didapat diterima oleh akal bahwa mendindingi, bahwa menutup akan Allah Ta'ala oleh sesuatu, padahal pada Allah Ta'ala juga yang esa, cuman satu-satunya yang berwujud, tidak ada wujud lain, cuman satu-satunya yang kuasa, tidak ada kekuasaan yang lain, cuman satu-satunya yang mengetahui, tidak ada pengetahuan yang lain. Begitulah saja. Cuman satu, ya tidak mungkin ada yang mengimbang, cuman satu dia. Dengan sadar yang tiada sertanya oleh sesuatu, mulai dari zaman azali sebelum ada segala sesuatu apapun, dan juga terus tidak ada sertanya sesuatu pada abad, pada kapan saja sampai kiamat tidak ada. Dan hanya saja wujud makhluk itu adalah ada wujudnya, tapi dengan Allah. Karena Allah hendak menampakkan hak ketuhanannya pada yang diciptakannya, yakni makhluk.
langit, bumi, segala sesuatu. Bukan dengan wujud sendirinya makhluk itu yang diciptakan mereka itu bukan dengan sendirinya, tapi adanya itu dengan Allah. Dan tiadalah ada melainkan Allah, dan segala af'al perbuatannya cuman ada Allah. Karena sesuatu itu pada hakikatnya adalah adamul mahdi. Hakikatnya kita ini aslinya enggak ada. Kok ada? Kehendak Allah hendak menampakkan alam sebagai Allah Ta'ala itu menciptakan segala alam karena dia Tuhan Rabbul Alamin. Di dalam alam yang diciptakan ini ada yang diminta oleh Allah supaya dapat terlaksana. Ada mengakuinya sebagai Tuhan dan ada yang menyembahnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak menjadikan jin dan manusia, melainkan menjadikan mereka itu supaya zahir pada badan mereka itu menyembahku, dan zahir pada batin mereka itu mengesahkan. Itulah wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah oleh kamu akan Allah, tapi di batinmu jangan kau sekutuhi Allah itu sedikit. Kalau kau laksanakan ini, beruntunglah kamu dari dunia sampai di akhirat. Dan di akhirat itu bersambung nikmatnya terus abadi. Jangan ada sedikit. Sambung lagi. Kaifa yatasawwaru an yudawu syai'un wa aqrabu ilaika min kulli syai'in. Betapa bagaimana pula dapat diterima oleh akal bahwasanya menbimbingi menuntut akan Allah Ta'ala itu oleh sesuatu. Padahal Allah Ta'ala itu juga yang terlebih dekat kepada kamu daripada tiap dan sesuatu, hingga daripada dirimu sendiri. Allah bilang wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat daripada Allah, lebih dekat dari urat nadi yang ada di lehernya. Ya. Maka daripada sangat dekatnya, terdindinglah ia akan daripada melihat Allah. Seperti firman-Nya yang mati, apabila menanyakan akan engkau, hai Muhammad, segala hambaku tentang aku, maka bahwasanya jawab mau bahwasanya aku terlebih dekat, terlebih hampir. Maka masuklah yang tiada ada melainkan cuman dia wujudnya saja, dan segala asma'nya saja, dan segala sifatnya saja, dan segala af'alnya saja. Fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila menanyai kepada Muhammad tentang aku, bilang aja sungguhnya aku ini dekat. Puji da'wat da'i zada'an. Aku memperkenankan orang yang menyeruku, orang yang berdoa kepadaku apabila dia berdoa. Kita teruskan. Jadi simpulannya, Allah nampakkanlah ketuhanan itu pada empat. Af'al itu paling bawah. Asma, sifat, asma itu wujud tertinggi. Sifat itu ada pada kita, cuman terkhusus. Sementara asma luas, segala diciptakannya. Tapi ini sifatnya mendatang. Mana contoh? Kaya. Itu tidak semua orang kaya. Kalau Allah jahirkan namanya Ghani, maka orang itu kaya. Pemurah, tidak semua orang itu murah. Nah, kalau Allah datangkan nama-namanya nanti yang Jawad, Karim, Manan, maka orang itu murah. Tapi kalau pun
kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam selama manusia itu hidup, itu nggak bisa dielakkan. Nah, tapi yang lain sifatnya mendatang. Itu maka bedakan. Apa bedanya antara sifat dan sifat? Masalahnya di sini. Kalau sifat itu nggak bisa dielakkan, mau beriman tak beriman, mau sholat tak sholat, tetap hak ketuhanan itu ada. Nah, kalau yang mendatang itu tergantung kepada anugerah Tuhan. Kita teruskan lagi, sikit lagi di waktu berapa? Berapa menit? Hah? Berapa dapatnya lah, enggak terborong juga ini. Banyak bahasan ini. Berapa nih? 8? 9 lah. Yang 9 ya. Kaifa yatasawwaru an yu'jibahu syai'un walau lahu lama kana wujudu kulli syai'in. Bagaimana didapat oleh akal, diterima oleh akal bahwa Allah itu didinding akan dia oleh sesuatu, ditutup Allah Ta'ala itu oleh sesuatu. Dan jikalau tidak ada yang dimaujudkan bagi tiap sesuatu, niscaya tidak. Kalau tidak ada Allahnya, niscaya tidak ada yang maujud yang dijadikan ini bagi tiap sesuatu. Kalau begitu bagaimana? Niscaya tidak diperoleh wujud tiap sesuatu. Karena sesuatu itu berhajat kepada untuk dijadikan, diciptakan. Sesudah diciptakan, diwujudkan, berhajat kepada nikmat berikut supaya sesuatu ini jangan musnah habis. Contoh kita, sesudah diciptakan perlu kepada makan, minum, perlu kepada udara dan seterusnya, perlu kepada segala kepentingan dunia. Nah, itu berhajat terus. Itu namanya iftikar. Tiap sesuatu itu iftikar, berhajat dia kepadanya, kepada Allah. Karena bahwasanya hak Allah Ta'ala itu wajib berwujud, bagi zatnya cuman dia saja yang ada. Karena kemurahannya diciptakan alam, karena rahmatnya dan kurangnya diciptakan manusia. Karena pada prinsip umum Allah hendak menjadikan dua sifat induk, mana? Rahman dan Rahim. Tapi orang nggak paham apa Rahman. Tapi nggak bahasan kita malam ini. Cuma sekedar baca Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya Rahman itu apa? Apa ya? Ini bukan bahasan kita di sini. Itu nanti malam Jumat, ya malam minggu terakhir pakai online ya. Orang itu minta tafsir. Ya. Dari online kan ada luas. Ya malah di rumah kita, rumah saya. Dan saya kasih nanti fotokopi Arabnya. Fotokopi tafsirnya kita bahas per kalimat itu apa. Nah, termasuk akan datang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masuk. Ini pun 2 lembar baru siap bahasanya. Kita teruskan ya. Dan barang yang lain, sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala itu dibilangkan, dianggap wujudnya itu ini mungkin wujud lah. Kalau Allahnya betul wajib wujud bagi lainnya, tapi sesuatu yang lain mungkin wujud. Karena sesuatu itu terbit daripadanya, nah itu maka mungkin wujud ya. Memungkinkan dia diwujudkan berwujud. Kalau Allah hendak tidak mewujudkan, maka tidak ada wujud. Itu mungkin wujud. Karena sesuatu itu terbit daripadanya, datang dari timbulnya dari Allah.
Maka Maha Suci Allah yang kaya, yang tidak berhajat daripada tiap suatu, dan malah sesuatu selain Allah itulah yang berkehendak berhajat kepadanya, kepada Allah. Maka bagi Allah Ta'ala itulah disebut dengan istilah wujudul mutlak. Apa wujudul mutlak? Hakikat yang berwujud, apa saja nama berwujud, tidak ada alam melainkan itu cuma Allah. Apakah wujud dunia, apakah wujud akhirat, apakah wujud yang diciptakannya, atau wujud segala sesuatu. Kenapa? Karena sesuatu terbitnya, timbulnya, terjadi adalah datangnya dari Allah, sebagai Allah hendak menampakkan hak ketuhanannya daripada segala sesuatu, termasuk kita. Kenapa kita duduk? Allah hendak menampakkan kudratnya pada badan kita. Kenapa mata melihat? Karena Allah hendak menjadikan sifat basarnya pada kita. Kenapa hati kita tahu? Karena Allah hendak menjadikan ilmunya pada kita. Masalahnya udah dijairkan pada badanmu, kau nampak apa enggak Tuhan ini? Coba nampak, bahkan kau ambil, wah kau syirik mentahnya. Kalau kau nggak nampak, tidak mengambil, kau tetap terhijab. Kalau kau ambil, kau jadi syirik. Nah ini yang dikatakan, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidak ada kebanyakan mereka yang dikatakan beriman dengan sebenarnya iman, melainkan kebanyakannya menyekutukan Allah. Karena mengambil hak Tuhan yang dilahirkannya pada setiap diri. Habis. Walau alam. Sekian saja semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.